semua, bertemu lagi dengan saya Victoriana Tatik. Hari ini kita akan belajar ekonomi bisnis, yaitu tentang menganalisis hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang akan kita bahas yaitu tentang undang-undang dan kewajiban. Yang pertama yaitu tentang hak-hak yang dimiliki oleh pekerja yang telah dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama adalah hak untuk memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Hak ini diatur dalam pasal 6 nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Maksudnya di sini yaitu bahwa seorang pengusaha atau atasan harus memberikan hak dan kewajiban pekerjanya tanpa dia memandang sukunya, agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politik. Yang kedua, hak untuk memperoleh pelatihan kerja. Di sini berbunyi bahwa dalam pasal 11 nomor 13 tahun 2003 berbunyi bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Di sini seorang pengusaha atau atasan memberikan kesempatan kerja atau kesempatan untuk karyawannya mengembangkan potensi yang dimilikinya, yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan. Diminta untuk mengikuti pelatihan atau diikut sertakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga adalah pengakuan kompetensi dan kualitas kerja. Hak ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Maksudnya adalah bahwa setiap tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja, dia diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi keahlian yang dimilikinya, serta diakui bahwa kompetensi kerjanya itu sesuai dengan yang dimilikinya. Yang keempat, hak untuk memilih penempatan kerja. Hak ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Maksudnya adalah setiap pekerja memiliki hak untuk memiliki tempat kerja yang diinginkan tanpa dipaksa atau diancam oleh pengusaha jika pilihan pekerja tidak sesuai dengan pilihan pengusaha. Atasan tidak boleh memaksakan kehendak bawahannya ketika dia dalam memilih tempat kerjanya. Selanjutnya yang kelima adalah hak beribadah. Pekerja atau buruh sesuai dengan pasal 80 nomor 13 tahun 2013 berhak untuk memperoleh kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama Islam, berhak mendapat waktu dan kesempatan untuk menunaikan sholat pada saat jam kerja dan dapat mengambil cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk pekerja yang beragama selain Islam,
juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Yang keenam, hak perlindungan kerja. Dalam perlindungan kerja, setiap pekerja atau buruh dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berhak mendapat perlindungan yang terdiri dari: pertama, keselamatan dan kesehatan kerja; yang kedua, moral dan kesusilaan; ketiga, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama. Di sini, tenaga kerja diakui dan mendapat perlindungan oleh perusahaannya. Dan yang ketujuh, hak mendapatkan upah. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kenaikan UMP tahun 2016, penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota atau upah minimum sektoral. Kedelapan, hak kesejahteraan. Setiap pekerja atau buruh beserta keluarganya sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 berhak mendapat jaminan tenaga kerja sosial. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, di mana tenaga kerja atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan diwajibkan untuk mengikuti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atau telah didaftarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kesembilan, hak bergabung dengan serikat pekerja. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja buruh sesuai dengan yang tertera pada Pasal 104 Nomor 13 Tahun 2003. Yang ke-10, hak mogok kerja. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar pekerja buruh dan serikat pekerja buruh sesuai dengan yang tertera pada Pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun, digarisbawahi bahwa mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, hak uang pesangon. Setiap pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang sering disebut dengan PHK berhak mendapat pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, yaitu perhitungan uang pesangon, perhitungan penghargaan masa kerja, dan perhitungan uang penggantian hak. Di sini ada 11 hak tenaga kerja atau buruh. Dan selanjutnya adalah kewajiban tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Perdata, ketentuan mengenai kewajiban buruh atau tenaga kerja diatur dalam Pasal 1603, 1603A, 1630B, dan 1603C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya: pertama, buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan. Yang kedua, buruh atau pekerja wajib mentaati aturan dan petunjuk majikan atau pengusaha. Dan yang ketiga, kewajiban membayar ganti rugi atau denda. Pasal-pasal tersebut merupakan
salah satu upaya dari pihak perusahaan atau majikan agar setiap pekerjanya mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan atau majikan. Demikian pembelajaran tentang hak dan kewajiban tenaga kerja. Terima kasih. Kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Sampai jumpa.